Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Putri Ansal dari kelas MBS 20D. Di sini saya ingin memaparkan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sebelum Islam masuk ke Spanyol sekitar abad ke-5 Masehi, bangsa Elmen mendatangi semenanjung Iberia. Theodoric, Raja Ostrogoth, mendirikan istana di Toledo sekitar tahun 513 Masehi. Kemudian pada tahun 569 Masehi, Leovigildo, seorang raja Visigoth, menjadikan Toledo sebagai ibu kota kerajaan Visigoth Spanyol. Sejak itulah Toledo mengalami kejayaan yang pertama. Pada tahun 689 Masehi, Raja Ricardo menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol. Yang kedua, masuknya Islam di Spanyol. Pemerintahan Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus sebelum penaklukan Spanyol. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Ibnu Nu'man al-Ghaznawi menjadi gubernur daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 719 Masehi, Hasan Ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa Ibnu Nusair di saat Al-Walid berkuasa. Musa Ibnu Nusair sukses memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki daerah Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke berbagai wilayah bekas kekuasaan bangsa barbar di sejumlah pegunungan, sehingga mereka menyatakan loyal dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dalam sejarah penguasaan Spanyol, ada 3 pahlawan yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tarif Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa bin Ibnu Nusair. Tarif dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri empat Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dimana dikenal dengan sebutan Muluk at-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Penggunaan Khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Periode keempat, pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di sebuah kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Sevilla. Pada periode kelima, periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tashfi'in di Afrika Utara. Keenam, pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1462, Islam Andalus bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ammar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar An-Nasr. Oleh karena itu, kerajaan itu disebut juga Nasriyah. Periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492. Yang pertama ada kemajuan intelektual di Spanyol, yang kedua ada filsafat Islam, yang ketiga ada sains, yang keempat ada fikih, dan yang kelima ada musik dan kesenian. Dalam catatan sejarah, kemajuan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman.
Islam di Barat dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Di Spanyol mengalami perubahan struktur politik yang berujung pada kemunduran yang mulai terlihat setelah wafatnya Khalifah Al-Hakam II, berujung pada kehancuran Islam di Spanyol, hingga pada titik tragedi pembantaian dan pengusiran paksa umat muslim oleh penguasa Kristen. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol juga disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor internal atau faktor dari dalam terjadi ketika kemunduran Islam di Spanyol disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, perpecahan dan perebutan kekuasaan, yang kedua, pribadi dan kepemimpinan khalifah, yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti yang kecil, keempat, kesulitan ekonomi. Faktor eksternal terjadi disebabkan satu, konflik Islam Kristen, kedua, faktor geografis. Kesimpulan dari pembahasan tentang Islam dan peradaban Spanyol dapat disimpulkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Wilayah Andalusia yang sekarang disebut dengan Spanyol di ujung selatan benua Eropa masuk ke dalam kekuasaan dinasti Bani Umayyah semenjak Tariq bin Ziyad bawahan Musa bin Nusair gubernur Kairouan mengalahkan pasukan Spanyol, pimpinan Roderick Raja bangsa Gothia. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara, sehingga perlu melakukan perluasan ke semenanjung Siberia. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi peradaban Islam di Spanyol dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.